Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu Esti. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelum mulai belajar, mari kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat belajar dari rumah ya, Ananda Soleh-Solehah. Hari ini kita akan belajar tema 2, selalu berhemat energi, subtema 1, sumber energi, pembelajaran yang kelima. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu memahami tempo dan tinggi rendah nada dalam menyanyikan lagu Menanam Jagung dengan nada dan tempo yang tepat. Kedua, menyanyikan lagu Menanam Jagung dengan tempo dan tinggi rendah nada dalam menyanyikan lagu Menanam Jagung dengan nada dan tempo yang tepat. Yang ketiga, menjelaskan karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi. Dan yang keempat, mengkomunikasikan karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi dengan percaya diri. Nah, Ananda Soleh-Solehah, sebelumnya kita telah berlatih teknik vokal dalam menyanyikan lagu Menanam Jagung. Menyenangkan bukan? Ayo kita nyanyikan kembali lagu tersebut dengan nada dan tempo yang tepat. Beri pupuk supaya subur, tanamkan benih dengan teratur. Jadinya besar, lebat buahnya, tentu berguna bagi semua. Cangkul, cangkul, aku gembira menanam jagung di kebun kita. Ayo kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil tongkurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanah yang longgar jagungku tanam. Beri pupuk supaya subur, tanamkan benih dengan teratur. Jadinya besar, lebat buahnya, tentu berguna bagi semua. Cangkul, cangkul, aku gembira menanam jagung di kebun kita. Nah, sekarang kalian menyanyikan lagu Menanam Jagung secara berkelompok yang terdiri atas 5-6 orang. Dihafalkan liriknya, kemudian dicermati nada tinggi dan rendahnya serta tempo lagunya. Ananda Soleh-Solehah, jagung adalah salah satu sumber daya alam yang berasal dari bidang pertanian. Indonesia juga kaya dengan sumber daya alam laut, salah satunya adalah ikan. Tahukah kalian sumber energi yang digunakan untuk mengeringkan ikan? Perhatikan gambar berikut. Sumber energi yang digunakan untuk mengeringkan ikan adalah energi panas matahari.
Dasar pengeringan adalah terjadinya penguapan air ke udara karena perbedaan kandungan uap air antara udara dengan bahan yang dikeringkan. Sekarang mari kita simak teks berikut. Tahukah kamu bahwa Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia? Sebagian besar wilayah Indonesia adalah kawasan kepulauan dengan sumber daya yang sangat tinggi nilai ekonomisnya. Salah satu contohnya adalah Banyuwangi. Panjang garis pantai kabupaten yang berada paling ujung timur Pulau Jawa ini sekitar 175 km. Dengan potensi besarnya, Banyuwangi konsisten menjadi penghasil ikan laut terbesar setelah Bagan Siapi-api. Dan bahkan hingga kini masih terus mendominasi hasil perikanan di Indonesia, baik perikanan tangkap maupun industri perikanan lainnya. Kabupaten di ujung timur Pulau Jawa ini telah berhasil melakukan ekspor hingga ke 18 negara. Sistem pengalengan sudah cukup maju, ditambah lagi industri besar di Pelabuhan Muncar. Banyuwangi terus berkembang. Kabupaten ini sendiri mencatatkan pertumbuhan produksi ikan tangkap yang konsisten, yaitu sebesar 31.600 ton pada tahun 2011 dan naik cukup besar menjadi 44.570 ton pada tahun berikutnya. Pada tahun 2013, produksi ikan tangkap Banyuwangi mencapai 49.539 ton. Dengan jenis ikan tangkap terbanyak adalah ikan layang dan lemuru. Dalam bidang perikanan, Banyuwangi menyerap banyak tenaga kerja, mulai dari nelayan, pekerja industri perikanan, hingga industri rumahan. Sekarang, kita diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut. Bagaimana kaitan antara letak Banyuwangi dengan sumber daya alam di wilayah tersebut? Jelaskan. Panjang garis pantai Kabupaten Banyuwangi yang berada paling ujung timur Pulau Jawa ini sekitar 175 km. Dengan potensi besarnya, Banyuwangi konsisten menjadi penghasil ikan laut terbesar setelah Bagan Siapi-api. Kemudian pertanyaan berikut, bagaimana kaitan antara sumber daya alam dengan kehidupan masyarakat Banyuwangi? Jelaskan. Kabupaten ini sendiri mencatatkan pertumbuhan produksi ikan tangkap yang konsisten. Banyuwangi menyerap banyak tenaga kerja, mulai dari nelayan, pekerja industri perikanan, hingga industri perumahan. Nah, pertanyaan berikut, bagaimana dengan wilayah tempat tinggalmu? Apa saja sumber daya alam yang dimiliki oleh kabupaten atau kota tempat tinggalmu? Bagaimana sumber daya alam tersebut mempengaruhi kehidupan masyarakat setempat? Ayo kita cari tahu. Sumber daya alam atau SDA Purbalingga cukup berlimpah. Di antaranya di sektor pertanian banyak menghasilkan bahan pangan. Di sektor pariwisata terdapat banyak objek wisata alam. Di sektor kerajinan ada kerajinan gerabah, sapu, dan lain sebagainya. Nah, kalian bisa mencari lagi contoh lainnya. Sumber daya alam tersebut tentu sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat, yaitu mata pencahariannya. Ada yang bertani, ada yang menjadi pedagang, dan lain sebagainya. Nah, Ananda Soleh-Solehah, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Terima kasih, semangat belajar dari rumah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.